정확하게 알아. 진짜 네가 그랬구나. 너 내가 찾아서 죽여버릴게. Halo sob, selamat datang kembali di channel Pedia Film. Kali ini, gua akan menceritakan film yang berjudul The Call. Film ini bercerita tentang kontak antara dua orang melalui telepon lintas waktu di masa yang berbeda. The Call merupakan hasil adaptasi dari film The Caller yang dirilis pada tahun 2011 dan disutradarai oleh Chong Yun Lee. Oke sob, nggak usah banyak bacot lagi, langsung aja kita ke alur ceritanya. Film dimulai pada tahun 2019. Kim Seo Hyun yang berusia 28 tahun kehilangan ponselnya saat harus pulang ke halamannya untuk mengunjungi ibunya yang sakit di daerah pedesaan. Sesampainya di rumah masa kecilnya, rumah yang ukurannya sangat besar tidak terurus sama sekali. Seo Hyun lalu mencari telepon untuk menelepon HP-nya yang hilang itu. Dan ternyata menemukan telepon nirkabel yang berusia puluhan tahun. Melalui telepon itu juga, Seo Hyun menerima telepon dari seorang wanita yang tidak dikenalinya, yang meminta tolong sambil menangis. Wanita itu mengatakan bahwa dia disiksa oleh ibunya. Lalu Seo Hyun menemukan ruang bawah tanah yang berisi bangku dan kardus yang isinya alat-alat pendukunan dan sebuah buku diari milik Yong Suk. Setelah menyelidiki dan mencari tahu, Seo Hyun mengetahui bahwa wanita di telepon itu adalah Yong Suk, yang juga tinggal di rumah yang sama tetapi 20 tahun yang lalu, tepatnya pada tahun 1999. Keduanya menjadi akrab karena dapat berkomunikasi melalui telepon itu, dan keduanya bertukar informasi tentang kehidupan mereka antara masa kini juga masa lalu. Yong Suk adalah yatim piatu dan tinggal bersama ibu angkatnya, yang merupakan seorang dukun. Sementara itu, Seo Hyun kehilangan ayahnya dalam kebakaran yang disebabkan oleh ibunya. Yong Suk mencoba membantu Seo Hyun untuk menyelamatkan ayahnya dari kebakaran itu, atas informasi yang diberikan Seo Hyun. Lalu, Yong Suk menyelinap keluar rumah untuk mencegah kebakaran yang menewaskan ayahnya Seo Hyun. Yong Suk pun berhasil menghentikan kebakaran dan tiba-tiba kehidupan Seo Hyun pun berubah secara drastis, di mana orang tuanya masih hidup dan sehat-sehat saja. Lalu rumah mereka juga berubah menjadi rumah yang mewah di tahun 2019. Mereka pun menjadi teman yang akrab dan saling bercerita tentang kehidupan mereka melalui telepon. Seo Hyun yang semakin sibuk dengan hidup barunya secara tidak sengaja sering tidak mengangkat telepon dari Yong Suk, yang membuatnya menjadi marah dan semakin posesif. Lalu Yong Suk ketahuan ibunya dan dihukum oleh ibunya. Ia dipukuli dan disiksa. Di sisi lain, Yong Suk menjadi kesal karena kehidupan Seo Hyun menjadi lebih baik, sementara hidupnya dia tetap sama. Seo Hyun mencari tahu di internet dan mengetahui bahwa Yong Suk akan dibunuh oleh ibunya. Seo Hyun menemukan informasi itu di berita internet. Yong Suk yang terus disiksa oleh ibunya membuat Seo Hyun khawatir dan membuat Seo Hyun ingin membantunya. Di panggilan telepon berikutnya, Seo Hyun memperingatkan Yong Suk agar menyelamatkan diri. Karena pada tanggal itu, ibunya Yong Suk tertangkap polisi karena membunuh dirinya. Yong Suk yang mengetahui rencana ibunya mencoba membela diri dan membunuh ibunya sendiri. Setelah membunuh ibunya secara kejam, Yong Suk merasa telah terlahir kembali dan merasa bebas. Yong Suk akhirnya pergi belanja dan merubah gaya rambutnya. Untuk pertama kalinya juga, Yong Suk merasa sangat senang dalam kehidupannya. Di tahun 2019, Seo Hyun menyadari sesuatu karena ketika paman Sung Ho yang sedang mengantarkan stroberi ke rumahnya, tiba-tiba ia menghilang di rumahnya dan seakan tidak pernah hidup di dunia ini. Ternyata nih, paman Sung Ho dibunuh di masa lalu oleh Yong Suk karena tidak sengaja menemukan mayat ibunya yang disembunyikan Yong Suk di dalam kulkas. Seo Hyun yang mengetahui itu mencoba menghentikannya, namun terlambat. BTW ini 20 tahun yang lalu ya sob. Seo Hyun mencari tahu ke kantor polisi dan mengetahui bahwa Yong Suk lah yang telah membunuh paman Sung Ho. Seo Hyun pergi ke toko kelontong milik Son Hee, yaitu teman Yong Suk yang suka memberi jelly dan mencari tahu tentang Yong Suk dan apa yang terjadi sebenarnya.
Soyeon yang telah mengetahui semuanya khawatir akan terjadi sesuatu dan apa yang akan dilakukan oleh Yongsuk di masa lalu. Dan ternyata benar-benar terjadi semua kekhawatiran itu. Lalu pada tahun 1999, Yongsuk dikunjungi oleh Soyeon yang berusia 8 tahun dan juga ayahnya yang datang ke rumah itu untuk bertemu dengan ibunya Yongsuk karena ingin melanjutkan urusan pembelian rumah. Tetapi tiba-tiba saja Yongsuk malah membunuh ayahnya Soyeon dengan menggunakan apar dan menyekap Soyeon muda agar Soyeon memberitahu bagaimana polisi bisa menangkap dirinya agar bisa terbebas dari penjara. Pada tahun 2019, realita Soyeon berubah lagi karena ayahnya sudah meninggal dan rumahnya bahkan berubah menjadi kondisi yang lebih buruk. Lalu Yongsuk menelepon Soyeon dan memberitahunya untuk mencari tahu bagaimana dia akan ditangkap oleh polisi dan memberinya waktu selama 1 jam. Awalnya Soyeon memberi informasi palsu kepada Yongsuk agar Yongsuk mati terbakar. Tetapi rencana itu gagal. Yongsuk kembali menelepon dan mengancam akan membunuh ibunya Soyeon. Lalu Soyeon datang ke kantor polisi setempat untuk mengambil buku catatan yang digunakan pada tahun 1999. Yongsuk memberitahu Soyeon bahwa mereka berdua sama saja karena Soyeonlah yang menyebabkan kebakaran di rumah itu, yang awalnya membunuh ayahnya, dan Soyeon berbohong pada polisi tentang kelalaiannya itu dan membuat ibunya menjadi kambing hitam. Soyeon akhirnya memberitahu Yongsuk info yang sebenarnya dan kenyataannya berubah lagi. Rumah itu sekarang dimiliki oleh Yongsuk yang lebih tua yang hidupnya terus berlanjut sebagai pembunuh berantai yang memiliki puluhan kulkas di rumahnya yang diduga berisi potongan-potongan mayat. Isi buku catatan polisi juga berubah dengan catatan bahwa ibu Soyeon datang ke rumah itu dengan seorang petugas polisi dan mencoba menelepon suaminya melalui telepon nirkabel di rumah itu. Soyeon dewasa menunggu di rumah jagal untuk menelepon ke masa lalu dan mencoba untuk memperingatkan ibunya untuk pergi dari rumah itu karena ibunya akan segera mati terbunuh oleh Yongsuk yang muda. Pada tahun 1999, Yongsuk membunuh petugas polisi dan mengejar ibunya Soyeon untuk dibunuh. Dan di waktu yang bersamaan, namun di tahun yang berbeda, Yongsuk yang lebih tua juga mengejar Soyeon dan mencoba untuk membunuhnya. Di waktu yang bersamaan juga, ibunya Soyeon menggunakan telepon lagi, dan Soyeon mengangkatnya dan mengatakan bahwa ibunya harus membela diri dan mengalahkan Yongsuk versi muda. Ibu Soyeon tampaknya mengorbankan dirinya untuk membunuh Yongsuk yang muda. Dan di tahun 2019 berubah lagi akibat kejadian itu. Dengan rumah menjadi terlantar dan Yongsuk tua menghilang karena dia sudah mati jatuh dari lantai 2. Soyeon meninggalkan rumah dan secara emosional, lalu pergi ke pemakaman dan bertemu lagi dengan ibunya yang ternyata masih hidup dan sehat meskipun dengan bekas luka yang dialaminya dari masa lalu. Dan film pun berakhir dengan adegan kredit. Yongsuk yang lebih tua menggunakan telepon untuk menelepon Yongsuk yang lebih muda dan memperingatkannya tentang ibunya Soyeon dan petugas polisi yang memungkinkan dia untuk mengubah sejarahnya sendiri. Dan di tahun 2019 ternyata ibunya Soyeon tiba-tiba hilang lagi dari realita kehidupannya. Dan filmnya benar-benar berakhir dengan Soyeon yang diikat di ruang bawah tanah dan ditutupi oleh kain putih. Dan film pun selesai. Sekian video kali ini, terima kasih yang sudah menonton. Dan jangan lupa untuk subscribe, comment, and like, dan share ke teman-teman kalian. See you.